Halo Teruna, apa kabar hari ini? Oh iya, selamat hari Minggu ya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Gimana juga sekolahnya? Lancar kan? Oh iya, setelah ini kita akan membuka ibadah pada hari ini. Yuk, kita naikkan satu pujian. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah PT pada hari ini, memohon agar Engkau memberikan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Amin. Setelah ini, kita akan mendengarkan firman dari Kak Sista, Kak Siska, Kak Jan, dan Kak Jordi. Yuk, kita dengarkan bareng. Shalom Peters. Jadi kembali lagi kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah minggu pada siang hari ini ya. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Silakan dibuka dulu kitabnya adik-adik di rumah sekalian. Iya, jadi dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 akan dibacakan oleh Kak Jordi. Silakan Kak. Oke. Sudah ketemu ya kawan-kawan Alkitabnya. Bacaan diambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat
dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebab tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Iya, oke, haleluya. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini adalah bertema mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi di sini tadi dikatakan ya kalau misalnya kasih Allah itu kan buat semua orang ya tadi. Betul. Kasih Tuhan itu buat semua orang. Tapi kenapa sih kok di sini tadi ada orang-orang asing, ada orang-orang sendiri? Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya di sini tadi ada dibilang janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Jadi kalau menurut Kak Jordi orang asing tuh gimana sih? Nah, ini enggak. Orang asing itu menurut aku orang yang kita nggak tahu, Kak. Orang yang nggak punya hak gitu kan. Jadi orang yang SKSD gitu lah, Kak. SKSD. So kenal, so dekat gitu. Ada nggak misalnya contohnya gitu gimana? Yang kayak orang yang nggak punya hak atau mungkin yang SKSD? Orang yang misalnya kita lagi makan nih, Kak. Tiba-tiba ada orang yang kita nggak kenal datang minta makanan kita, atau tiba-tiba dia langsung ambil. Oh jelas dia nggak punya hak ya, Nah, karena itu betul, kan makanannya punyanya Kak Jordi ya, bukan punya Betul dia sekali, kan. ya. Nah, jadi orang asing itu adalah orang yang tidak punya hak ya adik-adik. Oh. Jadi dan juga orang yang SKSD. Jadi kayak misalnya tiba-tiba kayak sok kenal, kamu kemarin habis gini-gini, padahal ini siapa sih kok langsung kayak gitu ya. Jadi orang asing tuh kayak gitu ya Kak Jordi. Betul, Jadi ya. kita nggak kenal tapi dia kayak sok-sok gitu ya. Nah. Maksudnya kayak apa sih? Sok deket padahal kita nggak tahu, nggak Betul, kenal ya. gitu ya. Oke, jadi orang asing itu adalah yang seperti itu ya Kak Jordi. Kalau misalnya orang kebiri nih gimana? Dia kan bilang juga nih di Alkitab tadi dikatakan, dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Jadi maksudnya orang kebiri itu gimana Nah, sih Kak Jordi? orang kebiri nih kayaknya. Kita kan sering dengar kata kebiri mungkin kayak. Iya. Itu kan biasanya kita sering dengar tuh di berita, hukuman kebiri, ya kan, Kak? Iya. Artinya orang kebiri ini yang mungkin yang ada kawan-kawan tangkap di rumah tuh kan biasanya orang yang dipotong alat kelaminnya gitu kan, Kak, ya kan, betul Kak ya? Itu kalau di hukuman Kak. Iya, iya. Tapi di sini kebiri itu berbicara tentang Orang fungsi, kan? Orang. ya Kak, betul, orang yang sudah dimatikan fungsinya, Kak. Jadi dia nih ya bisa dibilang kalau zaman sekarang ini orang yang sudah tidak berguna lah, Kak. Orang yang tidak ada Nggak bisa gunanya. ngapa-ngapain gitu Nah, ya. betul Kak. Maksudnya bukan orang yang nggak bisa ngapa-ngapain karena dia sakit gitu, bukan seperti itu Kak. Maksudnya ya orang itu sudah tidak berguna gitu. Ya Kak. kayak nggak ngerti apa-apa. Nah, betul Kak. Kayak Betul. dia tuh kayak mungkin gini ya Kak Jo, bener nggak? Kalau misalnya dia tuh kayak masa depanku nih kayak gimana ya? Nah. Kayak aku tuh kayak nggak ada harapan. Betul Kak, gitu, betul kan? betul. Kayak Seperti gitu itu ya, Kak. berarti Iya, ya. iya. Oh, gitu. Ya jadi di sini apa namanya? Tuhan itu mengasihi semua orang. Kasih Tuhan itu adalah buat kita semua di sini ya. Jadi meskipun kita orang asing atau misalnya kita adalah orang kebiri, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita semua karena
Yang pertama adalah Tuhan itu adalah sumber keselamatan bagi manusia, dan Tuhan itu berkenan untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang tanpa batasan. Terus juga Tuhan itu memberikan keselamatan, berkat dan kasih-Nya pada setiap orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Orang Tuhan aja bisa kok, Tuhan bisa mengasihi. Misalnya ada orang baik, orang jahat, itu kan tetap Tuhan kasihi. Terus ada orang asing yang benar-benar kayak di lingkungan manusia itu dia kayak, iya apaan sih, kamu tuh, aku nggak kenal sama kamu, terus kamu tuh nggak punya hak di sini, kamu tuh berdosa banget gitu kan ya, istilahnya gitu ya kayak. Betul. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan tetap mengasihi orang asing itu, dan orang kebiri tadi yang nggak punya masa depan, yang kayak bingung, wah aku nih kayak gimana ya nanti masa depanku, kayak nggak ada harapan. Orang-orang yang nggak ada harapan itu juga tetap Tuhan kasihi. Jadi ya itu adik-adik, jadi apa namanya, meskipun di sekitar kita ada orang yang apa namanya, ada orang yang tidak punya harapan, atau ada orang yang mungkin kayak dia nggak ngerti jalan hidupku nih gimana sih, mari tetap kita rangkul, mari tetap kita katakan pada mereka, kasih Tuhan itu ada buat kamu gitu loh. Jadi orang-orang yang nggak punya harapan, orang-orang yang mungkin tidak berfungsi tadi, orang-orang yang tidak punya hak atas apa-apa, itu tetap akan selalu dikasih oleh Tuhan kayak gitu. Dan terus ada juga ini untuk untuk setiap orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Melakukan kehendak Tuhan juga berarti menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Itu juga apa namanya, jadi bukan karena terus Tuhan itu mengasihi kita semua, Tuhan itu selalu memberikan kasih-Nya bagi kita, bukan berarti kita terus harus mau nyopet ini apa namanya, dompetnya temenku tergeletak, aku mau ambil uangnya paling 5.000 doang, dia nggak tahu, nggak boleh kayak gitu. Tetap harus apa namanya, tetap harus pada jalan Tuhan gitu loh. Jadi bukan berarti kalau misalnya Tuhan itu mengasihi kita, tapi terus kita seenaknya gitu, nggak boleh ya. Jadi misalnya ada teman kita yang kayak tadi tuh dompetnya tergeletak, ambil 5.000 atau 2.000 doang, paling dia nggak tahu, nggak boleh. Boleh nggak Kak Jo kayak gitu? Ya nggak boleh kan, kita harus kembaliin dompetnya, jangan diambil kan. Apa namanya, kok meskipun Tuhan mengasihi kita, tapi kan Tuhan juga nggak suka kalau misalnya kita berbuat jahat kan Kak ya. Jadi nggak boleh kita itu, jadi harus tetap apa namanya, tetap di jalan Tuhan kayak gitu. Terus ada juga Tuhan itu nggak pernah membeda-bedakan umatnya. Tuhan menerima semua orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Jadi mau kita seberdosa apapun, kalau misalnya kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan, Pak Kak Jo, pasti akan diampuni. Iya, pasti akan diampuni, dan Tuhan itu selalu mengasihi apa namanya, setiap orang, gimana pun bentuknya kita, gimana pun apapun suku kita, apapun latar belakang kita, Tuhan pasti, kalau misalnya kita mau datang pada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kita semua. Jadi buat adik-adik di rumah ya, itu tadi apa namanya, firman Tuhan kita tadi tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi meskipun adik-adik di sini punya teman-teman yang mungkin kayak diasingkan, yang kayak mungkin nggak punya teman, ajak mereka, maksudnya bilang sama mereka kalau misalnya Tuhan itu mengasihi kamu dan aku juga mengasihi kamu, seperti itu. Jadi selain Tuhan mengasihi kita harus juga bisa mengasihi Tuhan, dan juga karena Tuhan bisa mengasihi semua orang, maksudnya orang yang latar belakangnya kayak gimana pun juga, kita juga harus bisa mengasihi orang tersebut. Maksudnya jangan pernah lah kalau misalnya ada orang yang kayak mau berteman sama kalian terus kayak kalian nolak, tuh jangan. Jadi kalian harus mengasihi ya Kak Jo ya. Betul. Kak Jo pernah nggak kalau misalnya ada orang yang mau temenan gitu, aku mau kenalan dong, mau temenan sama kamu gitu, misalnya Kak Jo pernah nggak, aku nggak mau kamu soalnya jelek gitu. ya kalau bilang jelek nggak pernah Kak ya. Kita siapapun yang mau kenal ya, kita kalau dari aku sih ya harus tetap kenalan sih Kak. Cuma nanti kalau misalnya dia mau jahati aku, emang niatnya kenalan buat jahati atau buat yang lain-lain, itu ya itu kan urusan dia sama Tuhan Kak. Yeah. Cuman ya kita kalau ada orang mau kenalan, orang asing gitu Kak, ya nggak apa-apa, ayo tetap kita berteman ya, betul, tetap berteman Kak. menganggap dia sebagai teman Betul. Kak Jordi ya benar. Sama sih Kak Siska juga gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang gitu terus mau kenalan dong sama kamu, ya udah ayo kita kenalan gitu. Kayak contohnya tuh di sosial media juga pernah. Sosial media itu kita nggak tahu ya orang-orangnya tuh gimana. Maksudnya jadinya kayak kalau misalnya kayak main Twitter gitu ya, Twitter terus ada orang aku kenal sama kamu, misalnya ini kayak fandomnya apa gitu, misalnya fansnya apa sih yang lagi booming kan BTS misalnya.
Terus ada ARMY gitu datang, fansnya BTS datang, kamu ARMY ya? Iya aku ARMY, kenalan dong, kita bisa sharing bareng nih, ntar kalau ada konser bisa nonton bareng gitu ya. Tapi kayaknya konser kalau sekarang belum ya, soalnya kan masih COVID ya. Pandemi. Jadi apa namanya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Jadi ya misalnya aja nih nanti kalau misalnya udah misalnya COVID sudah selesai gitu ya. Kamu ARMY ya? Aku juga ARMY nih. Kita nanti bisa nonton konser bareng, kita juga bisa sharing nih tentang update-nya BTS apa aja gitu misalnya. Terus nanti tiba-tiba suatu saat dia kayak ngilang gitu, terus kayak kita cari dia kayak nggak mau balas sama apa itu, ya udah itu terserah dia gitu loh. Masa kita nggak usah terus benci gitu, nggak usah. Jadi kita kayak tetap ya udah, mungkin memang dia mungkin memang sekarang aku sama dia udah nggak cocok jadinya. Berarti ya jatuhnya ghosting nggak ya? Bukan ghosting juga sih, jadi kayak iya sih, tapi misalnya kita lihat dia di timeline gitu kan, kita lihat dia di timeline tapi kita nggak dibalas tuh, ya udah positive thinking aja, mungkin dia nggak lihat atau mungkin chat kita tenggelam kan bisa aja. Pastinya segala sesuatu bisa terjadi gitu loh. Tapi nggak boleh terus kita kayak ini orang apaan sih, udah ngajak-ngajak kenalan terus tiba-tiba kayak gini ngilang, aku chat nggak dibalas padahal mau ngasih tau updatean BTS terbaru nih gitu misalnya kayak gitu. Terus males udah blok aja. Nah, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap mengasihi dia, maksudnya kita harus tetap berteman lah. Nanti kalau misalnya kita kan nggak tahu dia punya kesibukan apa, jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba nanti dia ngehubungin, jangan terus nggak dibalas juga. Jadi apa bedanya dong kita sama dia kan? Kalau kayak gitu ya tetap aja dibalas, tetap bersikap baik sama dia. Kalau misalnya dia ada nanya-nanya juga tentang updatean BTS atau ada apa gitu, tetap ditanggapi dengan baik gitu sih teman-teman. Berarti setiap mantan-mantan memang harus kita kasihi kan ya? Maksudnya kan tadi seperti itu kan ya? Maksudnya kita harus ngasih siapa saja kan? Iya, kita harus semua iya, jadi. Betul. Nah. Iya benar, mantan juga harus tetap dikasihi sih. Teman-teman. Meskipun banyak slogan buanglah mantan pada tempatnya, itu nggak benar sebenarnya. Betul. Jadi karena kita ini dikasihi Tuhan, kita kan anak Tuhan, jadi kita harus tetap bisa mengasihi meskipun betul. Memang mungkin kita disakitin banget ya sama orang yang benar-benar kita sayang gitu. Jadi ya, tapi nggak boleh lah ya kita kayak benci gitu, harus tetap mengasihi ya. Jadi ya bukannya terus mengasihi terus aku mau balikan sama kamu gitu, enggak. Maksudnya jadi kayak yang ya udah berteman baik lah, kayak masih saling tukar pikiran. Terus kalau misalnya ada masalah, aku mau curhat sama kamu dong, tapi jangan masalah pacar baru ya. Maksudnya masalah yang lain, misalnya kayak aku punya ini nih kerjaanku lagi bete nih, aku sama kerjaanku boleh nggak? Ini tugas di sekolah aku lagi bingung nih, aku boleh nggak tanya sama kamu, belajar sama kamu gitu kan? Bisa. Jadi nggak harus yang menjurus untuk kembali berhubungan sama dia dengan hal-hal yang kayak cinta-cintaan itu enggak. Jadi berteman baik aja, bersahabat gitu kan, nggak ada salahnya. Ya mungkin susah sih ya, tapi cuman pasti bisa lah Kak. Pasti bisa. Benar-benar. Ya udah, jadi sekian aja ya untuk firman Tuhan yang Kak Jor dan Kak Siska sampaikan. Ini kan kurang satu nih orangnya nih ya. Jadi untuk aplikasi dari mengasihi Tuhan dan sesama akan kita berdua lempar ke Kak Jenny. Silakan Kak Jenny. Oke, untuk aplikasinya Kak Jenny mau nambahin beberapa sih terkait dengan Yesaya 56 ayat 1-8 ini. Sebelumnya mungkin dari ayat ini itu sebenarnya kalau boleh disinggung, ada 3 subjek, ada 3 tokoh dalam pasal ini, yaitu pertama orang Israel, kedua orang asing, dan ketiga orang yang dikebiri. Nah, berkaitan dengan judulnya keselamatan adalah bagi semua orang, cuman konteks besarnya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, orang Israel ini sebenarnya digambarkan sebagai orang yang sudah kenal sama Tuhan, orang yang sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, orang yang sudah dalam dalam list anak-anak Tuhan lah, pokoknya orang-orang yang percaya sama Tuhan. Itu adalah orang Israel. Digambarkan sebagai orang Israel. Yang kedua adalah orang asing. Orang asing itu adalah orang yang tahu Tuhan, tahu adanya Tuhan Yesus dan lain-lain, tapi dia nggak percaya dengan adanya Tuhan itu. Jadi orang yang di luar orang-orang percaya ke Tuhan itu kita kategorikan sebagai orang asing. Sedangkan orang yang dikebiri adalah orang yang sudah disfungsional. Jadi dia tuh secara fungsi dia nggak berfungsi. Kenapa? Karena kebiri itu sebenarnya adalah dinonaktifkannya alat kelaminnya. Maksudnya kan kita itu diciptakan untuk bereproduksi, tapi karena dia dikebiri, jadi alat reproduksinya tuh dinonaktifkan. Ya nanti kalian bisa browsing sendiri ya.
gitu. Nah, dari 3 konteks ini, kenapa sih Kak kok ada 3 tokoh ini yang akan dibahas gitu kan, terkait dengan keselamatan adalah bagi semua orang. Karena ternyata hari ini kita belajar dari Yesaya kalau ternyata kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan tuh gak cuma berhenti ke orang-orang percaya doang, orang anak-anak Tuhan doang, kita yang udah dari orok, mungkin dari keluarga Kristen yang udah dari lahirnya udah Kristen, tapi ternyata kasih karunia Tuhan itu juga bekerja di orang-orang yang even cuma tahu Tuhan, cuma tahu oh ya Isa Al-Masih, oh ya Mesias, dan bahkan untuk orang-orang yang dicap sebagai nggak berfungsi, nggak berguna di lingkungan sosialnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang mau kita pelajari ini? Itu untuk highlight pertama ya. Jadi ternyata keselamatan tuh bisa bagi semua orang, nggak cuma privilege dari kalian yang lahir dari keluarga Kristen, tapi even dari mereka yang dari keluarga non Kristen pun juga diberi kesempatan untuk percaya sama Tuhan, tinggal mau atau enggak untuk mengambil kesempatan itu. Bahkan dari orang-orang yang dianggap remeh oleh lingkungannya, yang ditolak oleh lingkungannya, itu mengenai keselamatan. Terus mengenai mengasihi Tuhan dan sesama, itu kita diingatkan ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin yang kedua kalau berkaitan sama yang sebelumnya. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Bersungguh-sungguh beribadah itu berarti benar-benar meluangkan waktu, benar-benar fokus ke Tuhan. Nggak misalnya walaupun ibadah online tapi kayak pikirannya kemana-mana, atau kita pakai gadget yang lain terus kayak ya udah beribadahnya berapa lama terus nanti lanjut chatan dan nggak diselesaikan hingga akhir, kayak gitu-gitu. Karena kan kita nggak bisa menjangkau kalian gitu kan, maksudnya ikut ibadahnya sampai akhir atau cuma 10 menit pertama atau apa kayak gitu. Tapi di kondisi seperti saat ini kita di challenge, ditantang Tuhan untuk yuk bersungguh-sungguh beribadah gitu. Dan walaupun dengan kondisi yang nggak bisa beribadah secara offline bersama-sama berkumpul seperti biasanya, cuma gimana sih caranya kita berkomitmen menunjukkan bukti kalau kita tuh bisa loh bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Belajar dari pengalaman kita kakak-kakak yang sebelumnya di usia PT, di usia remaja itu kadang suka seenaknya sendiri, udah tuh nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi kayak kita punya kehendak sendiri, kita merasa sudah mulai tahu apa yang baik buat kita, apa yang enggak buat kita. Tapi kembali lagi nggak bosan-bosan kakak ingetin kalau tetap harus sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa mau kita, tapi ini sesuai nggak sama apa yang Tuhan mau, ini sesuai nggak apa sama aturannya Tuhan. Itu misal pacaran beda agama, hal nggak apa-apa, coba-coba, tapi Tuhan udah larang gitu, karena ya beda nggak bisa bersatu gitu. Tapi kalau kalian masih berusaha untuk halo Tuhan sebulan pertama aja deh, halo Tuhan 3 minggu aja deh, kayak gitu-gitu, nah itu resiko ditanggung sendiri. Cuma kembali lagi yang pengen kakak untuk kembali ingatkan adalah yuk coba mulai sedini mungkin cari tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan, apa sih yang sesuai dan yang gak sesuai sama apa yang Tuhan mau, itu apa sih. Belajar dari sedini mungkin, karena itu akan membantu kalian di kemudian hari gitu. Jangan sampai terlalu terlambat untuk memulainya, karena ketika kalian sudah mulai sedini mungkin tuh kedepannya akan cenderung lebih mudah. Bukan berarti akan mudah ya, tapi akan cenderung lebih mudah, karena paling nggak kalian punya fondasi yang kuat gitu sebelum mengarah ke jenjang berikutnya gitu. Jadi poin yang pertama tadi, keselamatan adalah bagi semua orang. Yang kedua, bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, dalam peribadahan kita menemukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Hal itu juga harus rajin beribadah, terlebih ketika saat di masa pandemi. Nah, kembali lagi kita kakak-kakaknya nggak bisa memantau kalian
dari jumlah views di YouTube videonya, cuman kita percaya bahwa kalian sudah cukup dewasa untuk bisa jujur, berintegritas itu apa ya, kayak melakukan apa yang diucapkan gitu, tanpa harus, bahkan even kalian nggak perlu ngucapin, kita bisa lihat dari perilaku kalian gitu. Dan hopefully walaupun kita nggak berinteraksi secara langsung, tapi hopefully kita bertumbuh sama-sama dalam Tuhan, masih dalam tracknya Tuhan, masih ingat kalau hari Minggu itu beribadah gitu kan, walaupun secara online di tempat rumahnya masing-masing dengan kondisinya masing-masing gitu kan. Mungkin nggak harus ibadahnya di jam yang sama, tapi at least kalian coba sisihkan waktu, bukan sisakan ya, tapi sisihkan waktu untuk beribadah di hari Minggu, beribadah dengan Tuhan. Paling nggak, apa sih yang ingin Tuhan sampaikan di minggu ini, lewat kakak-kakak, lewat ibadah umum bersama keluarga, apapun sekarang udah banyak banget toolsnya. Jadi tinggal kita mau atau enggak untuk melakukan itu sih. Jadi ibadah itu penting, bukan berarti sejak pandemi ibadahnya libur, enggak, tapi gimana caranya kalian kembali lagi bersungguh-sungguh beribadah gitu. Karena itu hubungannya bukan lagi ke dari kalian ke kakak-kakak lain, tapi dari kalian ke Tuhan langsung gitu. Nanti kedepannya biar Tuhan yang berproses sendiri. Kita kakak-kakaknya sih, ya kita percaya-percaya aja lah sama kalian, karena kalian udah gede. Yang ketiga, ketaatan pada Tuhan dan perintahnya mendatangkan berkat. Nah, aku sebenarnya kurang setuju sih, kakak sebenarnya kurang setuju dengan statement ini gitu kan. Maksudnya poin ini bukan mendatangkan berkat, tapi lebih ke mendatangkan keberuntungan gitu. Kenapa? Karena again, rencana Tuhan tuh nggak pernah fail, nggak pernah gagal. Tuhan nggak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi merancangkan rencana yang damai sejahtera, yang membawa keberuntungan, membawa berkat yang nggak cuma secara materi, tapi kalau belajar dari tanah Israel yang diberi tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya, dan itu yang sangat amat kakak percaya hingga hari ini gitu kan. Karena kayak kakak percaya kalau setiap kita tuh punya tanah Kanaannya masing-masing gitu. Berupa apa nggak tahu gitu, tapi kakak percaya pasti punya gitu. Tapi bentuknya tuh akan berbeda-beda gitu, dan itu spesial, tiap orang berbeda. Sama again, kembali lagi, tinggal kalian jalan di tracknya Tuhan atau enggak. Kenapa kok gitu? Karena ketika kalian di luar tracknya Tuhan, ya kalian nggak dapat itu, kalian nggak dapat keberuntungan itu, kalian malah akan dapat mungkin kecelakaan, mara bahaya, apapun, banyak banget pokoknya. Cuma hanya di dalam tracknya Tuhan kalian secure, aman. Kenapa? Karena ya Tuhan yang bimbing, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyediakan. Mau pergi sejauh apapun, mau sekelam apapun, sekelam itu maksudnya segelap apapun perjalanannya, seberat apapun, itu nggak akan melebihi batas kemampuan kita gitu. Kenapa? Karena ya itu, kita tuh terbatas, tapi kembali lagi kita punya Tuhan yang gak terbatas, yang bisa melakukan apapun gitu. Kita tuh limited, tapi kita punya Tuhan yang unlimited, yang bisa melakukan apapun. Tinggal kita mau mengandalkan Tuhan atau enggak. Kadang banget kita tuh sotoy, kita tuh belagu, kita tuh sok aku bisa, aku mampu, aku kuat. Kita tuh congkak, cenderung angkuh kayak gitu. Tapi pada masanya nanti akan sadar gitu kan, kalau I'm nothing, aku tuh nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Nah, perasaan atau gambar diri yang seperti itu tuh sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kenapa? Supaya kita tuh terus mengandalkan Tuhan dimanapun, kapanpun, baik suka maupun duka, baik waktu kita punya teman atau kita nggak punya teman, baik kita punya pacar maupun kita nggak punya pacar. Karena kenapa ya? Karena kadang itu kita cuma ingat Tuhan tuh di saat di titik terendah kita doang gitu. Tapi di saat kita happy atau apa, kita tuh kadang lupa bersyukur. Kadang Tuhan sorry ya nggak punya waktu karena tadi aku udah capek keluar sana sama temenku, aku udah ini. Jadi akhirnya
nggak punya waktu deh untuk saat teduh. Nah, jangan sampai ada seperti itu gitu. Walaupun mungkin itu akan sering terjadi gitu kan. Bahkan mungkin di kakak-kakaknya pun juga mungkin beberapa kali masih pernah mengalami hal yang demikian gitu. Cuma hopefully kita bisa belajar bareng-bareng kalau yaitu gimana caranya kita masih tetap on track di jalannya Tuhan dengan segala kegiatan, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, sekolah, les, kerja, atau ikut organisasi, atau udah freelance, atau apapun itu yang kita kerjakan. Yuk mulai sedini mungkin, mulai belajar atur waktu untuk tetap saat teduh, tetap beribadah di setiap hari Minggu, tetap mengucap syukur dengan apa yang kita punya, supaya kita tuh tetap on track dan kita bisa beruntung dan bisa mencapai garis finishnya kita masing-masing gitu. Karena garis finish kita pasti goals bentuknya tuh berbeda, cuma in general kita pasti akan mengarah ke tanah kanaan kita masing-masing gitu. Tinggal nanti gimana caranya kita bisa survive, berjuang bareng-bareng di tracknya kita masing-masing, tapi masih di dalam God's control gitu. Dan yang terakhir poin yang terakhir adalah jika Tuhan tidak membedakan tiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya, Turuna pun harus menerima semua orang dengan setiap keterbatasan dan kekurangan ataupun perbedaan yang ada. Nah, ini penting banget juga ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena again kita itu manusia, hidupnya manusia kan makhluk sosial, which is akan hidup bersampingan dengan orang-orang lain gitu kan. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita pasti akan butuh bantuan orang lain, bahkan even kita lahir pun dibantu orang lain, kita meninggal pun juga akan dimakamkan oleh orang lain gitu. Dan kita nggak bisa makamin diri kita sendiri gitu kan. Jadi kembali lagi, respect others, menghargai orang lain, menghormati orang lain, belajar untuk selama kuliah, selamat kuliah. Mungkin ada beberapa orang tua yang nggak ngajarin atau apa ya, cuman salah satu value yang aku dapat selama kuliah, selama berorganisasi, selama berinteraksi dengan banyak orang, aku kembali diingatkan untuk value 3 value ini. Bilang thank you, sorry, dan minta tolong. Ini itu simple, cuman selama sekolah aku tuh sering lupa ternyata sama 3 value ini, dan aku kembali diingatkan selama aku join organisasi di kuliah. Dan hopefully semoga kakak nyampein ini tuh juga bisa kembali lagi mengingatkan kalian kalau itu tuh simple manner, basic manner yang penting banget gitu untuk kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dari sekolah, kalau bisa dimulai dipupuk sedini mungkin supaya itu bisa jadi good habit yang bisa kalian turunkan ke anak cucu kalian nanti kelak gitu. Simple banget, bilang thank you, terima kasih, suwun, apapun lah, share apalah terserah. Terus bilang sorry, terus sama bilang minta tolong. Itu penting banget. Kenapa? Yaitu itu adalah salah satu hal simple di mana kita respect, kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain. Bahkan di akhir-akhir ini itu kalau belajar untuk respect orang di yang bersihin kamar mandi gitu. Kakak pernah baca, nemu kayak thread gitu, ya bener gak sih thread? Ya gitulah. Pokoknya postingan di either di Twitter atau pokoknya di sosial media, yaitu kayak belajar untuk menghargai orang lain yang sudah membersihkan kotoran kita lah istilahnya. Walaupun mereka mungkin digaji gitu, cuma mereka akan lebih dimanusiakan maybe, meskipun kita nggak sama-sama kenal gitu. Cuma ya itu tadi, walaupun mereka digaji, cuma kita manusia tuh pengen dihargai gitu kan. Bukan kayak dihargai pakai uang ya, tapi lebih ke dibilang thank you tuh rasanya adem banget loh. Kayak kamu tuh, ya coba lah kalian bayangin sendiri ya. Misal kayak kalian habis nolong temen gitu ya, terus habis itu kayak makasih ya, suwon gitu. Itu rasanya kayak lega gitu. Tapi kalau misalnya dia langsung cabut, dia langsung ngibrit kayak mangkel gitu, kayak ya elah tau gitu gak tak bantu kayak gitu kan. Cuma ya kembali lagi, maksudnya kita nggak bisa maksa orang untuk menghargai kita kan.
Nah, aku belajarnya adalah ketika kamu pengen dihargai, ya kamu harus menghargai orang lain dulu. Maka secara nggak langsung orang itu akan juga menghargai kamu juga. Jadi perlakukanlah orang lain seperti kamu pengen diperlakukan seperti apa. Misal kamu pengen dihargai, ya udah kamu hargai orang lain dulu, maka secara nggak langsung orang lain juga akan menghargai kamu. Lebih ke seperti itu sih. Jadi karena Indonesia juga terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan lain-lain yang kalian pasti sudah tahu. Kalau ya banyak lah ya. Cuman hopefully kita bisa menghargai orang lain. Nggak cuma yang satu agama, nggak cuma yang satu ras sama kita, nggak yang cuma Manado sama Manado, Chinese sama Chinese, nggak cuma yang kayak gitu, tapi bener-bener kita respect others. Karena ya kembali lagi, kita itu masih dalam circle-nya anak-anak Tuhan loh gitu. Bahkan circle-nya anak-anak Tuhan pun gak cuma orang-orang yang percaya sama Tuhan, tapi orang-orang yang gak percaya sama Tuhan pun, orang-orang yang dibuang, diasingkan, maksudnya kayak diremehkan, atau bahkan gak dianggap oleh orang-orang sosial pun juga ternyata masuk circle-nya kita juga. Jadi yuk mulai bisa jadi contoh. Maksudnya mungkin gak gampang gitu kan, awalnya mungkin dulu tuh aku kadang ilfeel terus kayak kurang friendly gitu kan, maksudnya gak bisa ramah gitu kalau sama orang yang misal gak seagama sama aku, gak yang kalau susuku gak juga sih, cuma mungkin yang seagama sih. Mungkin aku lebih bisa terbuka sama orang-orang yang seagama sama aku daripada orang-orang yang gak seagama sama aku. Cuman pada akhirnya Tuhan memberikan aku kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri, dan akhirnya di situ aku mulai mau nggak mau beradaptasi gitu, mau untuk ya udah circle-nya emang mau nggak mau kayak gini, dan di situ akhirnya mau nggak mau belajar. Dan nggak gampang banget, cuma bukan berarti nggak bisa untuk dilakuin. Jadi itu sih tadi beberapa poin yang kakak bisa sharingkan mengenai aplikasi dari Yesaya 56. Hopefully kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi, terlepas dari kondisi apapun yang sedang kita alami, baik COVID, sekolah online, terus intensitas secara offline berkurang dan lain-lain. Hopefully itu nggak mengurangi niat kita untuk tetap jadi berkat buat orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita, dan yang pasti tetap mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sama lebih lagi. Gitu sih. Amin. Nah, kita baru saja mendengarkan firman. Gimana nih firman yang dibawakan hari ini? Kira-kira kalian paham nggak ya? Semoga kalian paham ya. Nah, setelah pembacaan firman, kita mendekati akhir nih. Yuk, kita naikkan satu pujian.
Simak ya. Jadi, foto yang pertama adalah ibadah PT masih online. Bertemu lagi minggu depan di channel Maranatha. Yang kedua, persembahan. Kalian bisa ikut orang tua di ibadah umum, atau kalian juga bisa melihat QR code atau nomor rekening yang ada di ibadah umum. Yang ketiga, tetap mematuhi prokes. Yang keempat, tetap rajin saat teduh. Yang kelima, semangat terus sekolahnya. Dan yang keenam, tetap jaga kesehatan. Nah, kita sekarang udah di segmen penutup nih. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah PT pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Setelah ibadah PT selesai, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun kami agar boleh menyelesaikan kegiatan kami masing-masing dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan semoga kami dapat menjalankan kegiatan kami masing-masing dengan damai dan sejahtera. Amin. Nah, sekarang ibadah PT benar-benar berakhir nih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Dadah!